Pada saat ini dalam kuil assassin. Anak kecil, itu benar-benar kamu. Ketika Sheng Yu melihat Long Hao Chen setelah helmnya dilepas, dia masih kesulitan mempercayai matanya. Saat ini mereka berada di dalam kamar pribadi Sheng Yu sendiri. Chai masih menempel di sisi Long Hao Chen. Setelah 1,5 tahun berpisah, dia menjadi sangat tidak dapat berpisah dengannya. Meskipun dia masih kehilangan ingatannya, dia sudah mendapatkan kembali perasaan padanya. Di sisi lain, Long Hao Chen ingin berlutut, memberi salam sendiri kepada Sheng Yu. Dalam kapasitasnya sebagai kekasih Chai Hao Chen perlu memberi penghormatan kepada Sheng Yu. Di luar, dia mewakili kuil ksatria, tetapi saat ini dia hanya berdiri untuk dirinya sendiri. Baiklah, cukup. Kamu sudah menjadi komandan ksatria. Tidak perlu terlalu formal seperti itu. Sekarang, aku ingin bertanya padamu, bagaimana kamu bisa berkultivasi secepat ini? Saat melihat Long Hao Chen, Sheng Yu berseru dengan kagum. Anak kecil ini masih di bawah 20 tahun, tetapi sudah menjadi ksatria di langkah ke-8. Tidak heran, Kaisar Dewa Iblis akan menggunakan dia sebagai alasan untuk memicu perang suci ini. Bahkan jika dia tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis, kecepatan kultivasinya pasti akan menjadi perlawanan masa depan untuk melawan para iblis. Di depan, Long Hao Chen menjawab dengan hormat. Kakek, aku melakukan meditasi mendalam untuk waktu yang lama. Mendengar itu, Sheng Yu kemudian menatap Chai tak berdaya. Sepertinya kamu masih bukan tandingannya. Kebosanan dari meditasi mendalam bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh sembarang orang. Anak kecil, tidak mungkin kamu melakukan meditasi mendalam selama 1 tahun. Namun, yang mengejutkan Sheng Yu, Long Hao Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jadi, kamu benar-benar melakukan itu. Kamu memang tidak normal. Biarlah, sekarang aku tidak akan mengganggu kalian. Silahkan kalian berdua mengobrol dengan baik. Setelah mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan menghilang keluar dari kamar. Melihatnya sudah pergi, Chai kemudian tertawa. Kakek, kamu terlihat sangat cemburu. Tetapi saat melihat senyum di wajahnya, Long Hao Chen menjadi sedikit kecewa. Dia mengenal Chai dengan sangat baik dan tepat karena alasan itu. Dia mengerti bahwa ingatannya tidak pulih sama sekali. Dengan menahan rasa sakit di hatinya, Long Hao Chen segera maju dan memeluk Chai dengan erat. Chai, aku minta maaf. Aku tidak bisa melindungimu dengan baik. Dalam pelukan yang hangat, Chai kemudian berbisik di telinganya. Hao Chen, aku tidak tahu dengan perasaanku ketika dulu aku mencintaimu. Tetapi aku yakin aku masih mencintaimu. Pada hari itu, saat kamu pergi, aku merasa seperti kehilangan sesuatu. Sekarang kita akhirnya bersatu kembali. Aku akan pergi kemanapun kamu pergi dan tidak ingin melihatmu meninggalkanku lagi. Mendengar itu, Long Hao Chen membelai rambutnya dengan lembut. Tenanglah, kali ini aku tidak hanya membawamu bersamaku, tetapi pasukan kami juga akan berkumpul kembali. Di depan, Chai sangat terkejut, menatap Long Hao Chen dalam-dalam, kemudian bertanya, apakah kamu telah memiliki izin dari aliansi? Dengan tenang, Long Hao Chen kemudian menjawab, bisa dikatakan aku sudah memiliki izin dari aliansi, tetapi aku harus memberikan kontribusi yang cukup di setiap benteng pertahanan. Aku pikir itu sudah cukup bagi benteng eksorsis. Jika itu masih tidak cukup, kami harus tinggal lebih lama. Dan tiba-tiba suara terdengar. Itu pasti belum cukup. Suara itu datang dari Sheng Yu yang muncul kembali. Melihatnya, Chai buru-buru melepaskan pelukannya dan wajahnya tampak memerah. Kakek, kenapa kamu kembali? Saat mereka baru saja bertemu kembali setelah sekian lama, jadi bagaimana mungkin dia tidak merasa malu? Namun, Sheng Yu hanya tersenyum untuk menanggapinya. Kemudian dia menatap Long Hao Chen dan berkata dengan serius, Hao Chen, sebaiknya kamu tidak berpikir untuk pergi sebelum kamu tinggal selama 3 bulan. Aku sudah menerima surat dari Long Tianjing. Sebelum kamu mengumpulkan 1 juta poin kontribusi, kamu tidak diizinkan pergi.
Setelah kalimat ini terdengar, Long Hao Chen segera menunjukkan wajah sedih. "Kakek, kamu jangan terlalu serius. 3 bulan itu terlalu lama." Di depan, Seng Yu kembali berkata, "Aku pikir itu masih terlalu singkat. Dan jika kamu bisa mendapatkan 1 juta poin kontribusi dalam waktu 3 bulan, maka aku akan mengakui kemampuanmu." Mendengar itu, Long Hao Chen menjawab dengan tampilan licik, "Kakek, hari ini tidak peduli apa yang mungkin kamu katakan. Aku dapat dianggap telah mendapatkan setengah dari kontribusi untuk membunuh Dewa Iblis Aloser. Jumlahnya setidaknya 500.000 poin kontribusi. Selain itu, mahkota Dewa Iblis itu bernilai lebih dari 300.000 poin kontribusi. Jika aku tidak salah, kamu ingin memberikannya kepada aku." Mendengarnya, Seng Yu menatap Long Hao Chen dengan sedikit terkejut. "Anak kecil, sejak kapan kamu menjadi begitu licik? Itu tidak akan dihitung. Aku rasa mulai ragu menyerahkan cucuku kepadamu." Mendengar langkah kemenangan yang telah ditunjukkan, Long Hao Chen tiba-tiba memaksakan senyumnya. "Kakek, kamu tidak bisa melakukan itu." Melihatnya, Seng Yu tampak cukup senang. "Lalu, apakah sulit bagimu untuk tinggal di sini menemani Chai Er?" Sampai pada titik ini, dia melirik Chai Er yang ada di samping. Matanya dipenuhi dengan kehangatan. Kemudian, Seng Yu kembali melanjutkan, "Baiklah, sekarang kalian berdua ikut denganku." Tidak menunggu lama, keduanya mengikuti Seng Yu keluar ruangan. Setelah itu, Seng Yu mengatur kamar bagi Long Hao Chen untuk tinggal bersama dengan Han Yu. Dalam beberapa hari berikutnya, benteng Exorcist sangat tenang. Sebagian besar iblis tampaknya telah kehilangan semangat mereka. Seng Yu, Seng Lingxin dan istrinya, Long Hao Chen, Han Yu dan Chai Er makan malam bersama. Ayah dan ibu Chai Er sekarang sudah sadar bahwa Long Hao Chen adalah kesatria emas ke-12. Tetapi demi menyembunyikan identitas aslinya, dia harus mengenakan baju besi di setiap hari. Saat ini, Seng Yu bertanya pada Seng Lingxin, "Bagaimana dengan situasi militer?" Di depan, Seng Lingxin kemudian menjawab, "Sekarang sudah cukup bagus. Mayoritas semua orang sudah memulihkan diri dan bersiap untuk pertempuran." Mendengarnya, Seng Yu mengangguk. "Jangan biarkan mereka yang belum sembuh kembali dalam pertempuran." Seng Lingxin mengangguk dengan tegas. Meskipun dia merupakan kepala militer benteng Exorcist, orang yang bertanggung jawab sebenarnya adalah Seng Yu. Kemudian, Seng Yu mengalihkan pandangnya ke arah Long Hao Chen dan sedikit tersenyum. "Komandan Ksatria, apakah kamu punya saran untuk kami?" Mendengar Seng Yu mengatakan itu, Long Hao Chen sedikit tersenyum menggaruk kepalanya. Melihat itu, ekspresi Seng Yu menjadi serius. "Hao Chen, kamu memang junior kami. Tetapi jangan lupa dengan statusmu sebagai komandan ksatria. Apakah kamu mengerti?" Kata-katanya memberi Long Hao Chen kesadaran yang dia butuhkan. Dia bukan lagi Long Hao Chen yang dulu. Statusnya sekarang sudah menjadi komandan ksatria yang ditempatkan lebih tinggi di dalam aliansi kuil. Dan setelah merenung sebentar, Long Hao Chen lalu berkata, "Kakek, aku punya beberapa pemikiran. Kurasa alasan kenapa benteng Exorcist memiliki begitu banyak korban bukan cuma karena perbedaan kekuatan, tetapi juga karena kuil assassin tidak memanfaatkan salah satu keuntungan yang kalian miliki." Setelah mengatakan itu, dia terdiam dan melihat reaksi Seng Yu dan juga Seng Lingxin. Di depan, Seng Yu tampak terkejut, sementara ekspresi Seng Lingxin menjadi lebih bersemangat. Kemudian dia mengangguk dan berkata kepada Long Hao Chen, "Hao Chen, terus lanjutkan." Long Hao Chen menjelaskan dengan tenang, "Poin penting bagi seorang assassin terletak pada penyerangan, bukan pada pertahanan. Seorang assassin benar-benar tidak bagus untuk pertempuran defensif di balik benteng. Benteng Exorcist memang perlu dipertahankan, tetapi aku yakin kita bisa mengubahnya dari pertahanan pasif menjadi pertahanan aktif. Dengan kata lain, menyerang akan menjadi pertahanan terbesar." Setelah kalimat ini selesai, Seng Lingxin menepuk bahu Long Hao Chen. "Hao Chen, aku memiliki pendapat yang sama denganmu." Sedangkan di sisi lain, Seng Yu perlahan-lahan berdiri.
melihat ke arah langit dan berbicara dengan acuh tak acuh. Membunuh di malam tanpa bulan lebih efektif daripada di siang hari. Dan sekarang waktunya telah tiba. Segera kumpulkan semua pasukan atas perintahku. Di samping, Long Hao Chen juga berdiri. Kakek, bawa aku bersamamu. Aku pikir kalian akan membutuhkan perisai. Tidak hanya Long Hao Chen, Han Yu dan Cai Er juga berdiri menatap Sheng Yu dengan mata teguh, menunjukkan niat mereka sendiri. Setelah merenung sebentar, Sheng Yu kemudian menjawab, "Baiklah, kalian bisa ikut." Sheng Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam malam, matanya melonjak karena kedinginan. Long Hao Chen bisa merasakan peningkatan aura yang tak berwujud, membuatnya menggigil sangat mengerikan. Setelah beberapa waktu kemudian, semua pasukan telah dipersiapkan. 11 assassin heroik, ditambah 21 assassin hidden, Long Hao Chen dan Cai Er membentuk total 34 orang. Sheng Yu kemudian berkata dengan keras, "Serangan iblis telah datang sejak lama, dan sekarang harus menjadi waktu bagi kita menunjukkan kepada mereka apa yang bisa kita lakukan. Kami akan melakukan serangan kejutan, hanya punya satu tujuan, dan itu untuk membunuh musuh sebanyak mungkin." Sheng Yu juga tidak lupa menjelaskan taktik penyerangan yang akan mereka lakukan. Dan kemudian setelah selesai memberikan penjelasan, sosoknya berkedip memimpin semua orang dan menghilang satu demi satu. Kem iblis yang jauh sangat tenang. 7 pilar dewa iblis yang menyala sebelumnya telah menjadi warna yang jauh lebih kusam. Setelah Sheng Yu diam-diam membawa semua orang keluar benteng eksorsis, mereka berkumpul ke sudut gelap untuk mengatur rencana serangan tersebut. Saat ini, Sheng Yu menatap Long Hao Chen, kemudian menatap Cai Er di sampingnya. Melihat itu, Long Hao Chen segera mengangguk mengungkapkan pemahamannya. Jelas, ini merupakan peringatan Sheng Yu untuk melindungi Cai Er dengan baik. Tak lama kemudian, Sheng Yu melambaikan tangannya. Semua orang tersebar tanpa suara ke segala arah sebelum menghilang di bawah kegelapan malam tanpa jejak. Seperti yang dikatakan Long Hao Chen, poin penting seorang assassin merupakan penyerangan, bukan pertempuran di balik benteng pertahanan. Cai Er, sembunyikan dirimu dan ikuti aku dari belakang. Long Hao Chen berkata dengan suara rendah. Mendengar itu, Cai Er mengangguk dan kemudian menghilang dari samping Long Hao Chen. Jika dibandingkan dengan 1,5 tahun sebelumnya, Cai Er benar-benar menjadi lebih kuat. Saat ini, kecepatan Long Hao Chen lebih lambat dari para ahli dari kuil assassin. Tetapi jalan yang dia tuju tidak sama dengan yang lain. Dia menuju ke kem iblis melalui jalan memutar. Hao Chen, kemana kita akan pergi? Bukankah kita seharusnya menyerang ke kem iblis secara tiba-tiba? Jalan memutar ini terlalu lambat. Cai Er bertanya karena tidak tahu dengan apa yang akan direncanakan Long Hao Chen. Sambil terus bergerak, Long Hao Chen menjawab dengan suara rendah. "Jangan bersuara, cukup ikuti aku saja. Kami akan berjuang untuk pencapaian yang besar." Tentu saja, kem iblis masih tidak menyadari bahwa operasi pembantaian ditunjukkan kepada mereka. Hampir seluruh ahli terbesar dari kuil assassin mendatangi mereka. Benteng penahan naga benar-benar penuh dengan para elit iblis, termasuk 3 legiun Kaisar Iblis. Dari sini bisa ditunjukkan celah lebar dalam kekuatan global antara kuil Satria dan juga kuil assassin. Dan saat menghadapi begitu banyak elit iblis, kerugiannya masih jauh lebih sedikit daripada kuil assassin. Dalam pasukan iblis ini, hanya mereka yang mencapai langkah ke-6, setidaknya yang memenuhi syarat untuk menginap di dalam tenda. Inilah alasan mengapa Sheng Yu mengatakan bahwa mereka akan membidik iblis pada langkah ke-5 dan juga ke-6. Setelah beberapa saat, area besar dan luas dari iblis bila ganda mulai terlihat. Dengan tenang beristirahat di tempat itu. Saat ini, Sheng Yu sedikit bingung dengan apa yang sedang dilakukan Long Hao Chen. Awalnya dia berencana untuk mengikuti Long Hao Chen dan Cai Er selama operasi. Tetapi tepat setelah operasi dimulai, mereka pergi dengan cara mereka sendiri. Sama seperti saat kuil Satria menyergap kem iblis, para iblis tidak siap sama sekali. Meskipun 7 pilar dewa iblis sudah kehilangan kekuatannya,
Mereka masih memiliki kemampuan pengintaian yang sangat hebat. Selain itu, dengan kawanan iblis belaganda ditempatkan di luar perkemahan, tidak mungkin serangan kejutan tidak akan terdeteksi. Pada saat penyerangan, semua assassin mulai tersebar. Itulah sebabnya mereka tidak takut mengejar target yang sama karena kesalahan. Saat ini, di langit beberapa riak muncul, di mana sosok tak terlihat dari Sheng Yu mulai bergeser. Dia sedang mengamati situasi di luar camp iblis. Terlihat para iblis dari 20 ras dalam keadaan tidur. Bagi seorang assassin, bertindak dengan hati-hati merupakan poin penting yang harus dimiliki selama operasi. Dan ini berlaku bahkan jika musuh jauh lebih lemah. Kemampuan tembus pandang akan segera habis jika terjadi serangan. Oleh karena itu, bukanlah hal yang mudah untuk menyingkirkan musuh pada langkah ke-6 tanpa satupun suara. Setelah berpikir sejenak, sosok Sheng Yu mulai melintas. Dan kemudian muncul di samping serigala iblis. Pemahamannya tentang sikap iblis sangat mendalam. Dia menyadari bahwa indera penciuman mereka sangatlah baik. Dan untuk alasan ini, dia sangat memperhatikan untuk tidak membiarkan jejak baunya keluar. Jika tidak, bahkan dialah mimpi, serigala iblis di langkah ke-6 atau ke-7 ini akan mengetahui tentang kehadirannya. Seketika, cahaya hitam tipis melintas. Itu menyebabkan serigala iblis sedikit gemetar sebelum kehilangan semua napasnya. Serangan dari Sheng Yu sangat stabil, akurat, dan juga sengit. Dengan hanya satu serangan, dan tanpa menimbulkan suara, serigala iblis ini mati dengan tenang. Dan setelah satu serangan berakhir dengan mulus, Sheng Yu tidak berhenti di situ. Menggunakan metode yang sama, dia dengan cepat membuang 8 serigala iblis yang tertidur di bagian dalam camp. Tetapi Sheng Yu tidak bertindak secara membabi buta. Dia meninggalkan mayat serigala iblis sebelum menghilang sekali lagi dalam kegelapan. Pembantaian yang sama juga terjadi di sekitar camp iblis. Setiap orang menggunakan metodenya sendiri dan semuanya masih tetap tidak terdeteksi. Di sisi lain, memimpin Chai bersama, Long Hao Chen tidak masuk lebih dalam ke dalam camp iblis. Tetapi dia menyusup ke bagian luar. Dia bahkan tidak menunjukkan niat sedikit pun agar Chai melakukan operasi apapun. Dia hanya dengan tenang mengamati pergerakan yang terjadi di dalamnya. Meskipun Chai saat ini bingung dengan rencana Long Hao Chen, dia tidak bertanya secara rinci dan hanya mempercayainya. Itu bukan karena hubungan antara mereka berdua, tetapi kepercayaan antara sahabat dan juga rekan seperjuangan. Dengan diam-diam memindai seluruh lingkungan, Long Hao Chen menyebarkan energi mentalnya secara maksimal. Selain area pengaruh dari beberapa pilar Dewa Iblis, dia mencoba sekuat tenaga untuk menyebarkannya sejauh mungkin. Secara bertahap, Long Hao Chen dipenuhi dengan kekaguman. Dalam pengertiannya, tidak ada satupun dari assassin yang berpartisipasi yang muncul terlihat. Dengan kata lain, bahkan kekuatan mentalnya tidak dapat mengetahui lokasinya. Meskipun camp iblis mencakup area yang cukup luas, kekuatan mental Long Hao Chen cukup besar. Jadi, dalam ruang lingkup deteksinya, pasti ada setidaknya beberapa assassin yang melakukan tugasnya. Long Hao Chen tidak merasa khawatir sedikit pun. Semakin banyak waktu berlalu, semakin besar prestasi para assassin tersebut. Waktu telah berlalu, para iblis masih tidak sadar dengan pembantaian yang terjadi di seluruh camp iblis. Dan dalam sekejap mata, lebih dari 10 menit telah berlalu. Tangan Long Hao Chen sudah terkepal erat sejak lama, dan dia jelas dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Hanya dalam waktu 10 menit, kontribusi yang diberikan oleh operasi mereka sudah sangat besar. Lagi pula, tujuan mereka bukanlah iblis biasa. Dan tepat pada saat ini, pusat dari 7 pilar Dewa Iblis bersinar sangat terang. Dan selanjutnya, 6 pilar Dewa Iblis lainnya menyala dengan cemerlang. Kemudian, beberapa cahaya tiba-tiba meledak ke arah berbeda dari camp iblis. Jarak antara salah satu dari mereka dan kelompok Long Hao Chen tidak lebih dari 200 meter. Serangan ini telah disadari. Long Hao Chen segera memahami situasinya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana iblis itu menemukan para assassin, jelas bahwa waktunya telah tiba untuk kembali mundur. Seperti yang diharapkan, cahaya itu secara bersamaan diluncurkan dari seluruh camp iblis.
Kilatan cahaya yang paling dekat dengan mereka langsung meledak. Itu mengeluarkan hamparan luas cahaya abu-abu yang mencakup setidaknya 4 atau 5 divisi camp. Di mana cahaya abu-abu ini lewat, tanah seolah-olah disambar oleh meteor. Divisi camp tersebut benar-benar lenyap di tengah suara ledakan yang sangat dahsyat. Jelas, bahkan jika mereka telah diketahui, para assassin masih membuat serangan yang bagus sebelum kembali mundur. Long Hao Chen tidak memiliki waktu luang untuk merenungkan tentang masalah ini, dan dengan cepat berbalik kemudian berkata pada Chai Er, "Chai Er, bersiaplah untuk bertindak. Sebentar lagi kamu akan melihatku bergerak melawan musuh. Kemudian setelah aku melawan mereka, aku ingin kamu bersiap menggunakan sabit dewa kematian. Kamu akan tetap bersembunyi di dalam pelarianku. Saat aku menuju ke arahmu untuk melakukan serangan balik, kami akan menyerang dari kedua sisi. Apakah kamu mengerti?" Mendengar itu, Chai Er mengangguk. Dia dengan jelas memahami rencana dari Long Hao Chen. Karena sebelumnya halusinan kilatan muncul begitu tiba-tiba, seluruh camp iblis segera menjadi tidak teratur. Iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari camp mereka dan mencari jejak musuh dalam kekacauan. Di tengah camp iblis, 7 pilar dewa iblis bersinar. Itu mengarah ke satu arah dengan cahaya yang sempurna. Arah ini berada di antara camp iblis dan juga benteng eksorsis. Seperti yang diharapkan dari arah yang mereka tuju, beberapa sosok keluar, mereka tampak tercengang untuk beberapa waktu, sebelum bertujuan untuk kembali ke arah benteng eksorsis dengan kecepatan yang lebih tinggi. Cahaya yang sebelumnya ditembakkan dari camp iblis itu bertujuan untuk mengejar mereka dari langit. Sementara itu, ketujuh pilar dewa iblis itu membentuk sinar yang kuat. Di antaranya 2 cahaya mengejar sosok yang keluar, dan 5 sosok lainnya bergegas ke arah yang berbeda. Tubuh mereka semua membiaskan pilar dewa iblis, dan mereka tampak sedang mencari assassin yang sedang bersembunyi. Di depan situasi seperti itu, Long Hao Chen tidak bisa menahan napas dalam kekaguman rahasia. Sampai ketujuh dewa iblis ini dapat bereaksi begitu cepat dalam situasi seperti itu membuatnya berpikir. Aku khawatir dalam serangan kejutan ini, kuil assassin akan mengalami beberapa kerugian. Dia awalnya bersiap untuk menunggu lebih lama, tetapi melihat situasi saat ini, dia memutuskan untuk mengubah rencananya lebih awal. Berdiri tegak dengan tenang, Long Hao Chen menyapu matanya. Kemudian dia tiba-tiba melonjak. Meledak dengan cahaya terang yang gemerlap yang berubah menjadi semburan cahaya yang terang. Itu merupakan serangan hujan meteor cahaya. Sebuah meteor cahaya kemasan yang sangat luas menghantam dengan keras camp iblis di bawah. Apa yang dicari Long Hao Chen dalam serangan ini bukanlah kekuatan ofensif, tetapi serangan area. Sebuah area besar di camp iblis dihancurkan oleh hujan meteor cahaya. Tetapi karena sebagian besar iblis di dalam sudah bergegas keluar dari tenda mereka, mereka dapat memblokir serangan Long Hao Chen, tetapi tidak dapat sepenuhnya. Dan setelah peluncuran serangan ini, seluruh tubuh Long Hao Chen berhenti, sebelum dia berbalik dan melarikan diri terburu-buru tanpa meninggalkan tanah. Para iblis telah memakan kerugian yang cukup parah dari tindakan Long Hao Chen. Sejumlah besar iblis dari langkah keempat dan juga kelima semuanya hancur di dalam serangan tersebut. Bagaimana mereka bisa memiliki cara untuk bertahan hidup? Seseorang bisa melihat sosok emas menuju camp iblis, kemanapun itu berlalu, cahaya kemasan keluar dari tubuhnya. Setiap cahaya yang dilepaskannya itu merenggut nyawa lebih dari selusin iblis peringkat rendah pada setiap saat. Hampir semua iblis yang menghalangi Long Hao Chen berubah menjadi tumpukan darah. Di depan cahaya kemasan tirani, tidak ada yang bisa menunjukkan perlawanan sedikit pun. Setelah itu, sejumlah besar iblis terus mengejar Long Hao Chen, tetapi kecepatannya terlalu tinggi. Pembantaian ini dapat digambarkan sebagai pembantaian yang dilakukan dengan sangat hati-hati. Long Hao Chen bahkan bisa merasakan bahwa poin kontribusinya meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Ini mungkin pertama kalinya seseorang bergegas menuju camp iblis sambil melakukan pembantaian. Karena semua orang tahu bahwa setelah melepaskan serangan seperti itu, peluang untuk melarikan diri akan sangat sulit. Dan apakah yang terjadi selanjutnya?
Dari 5 dewa iblis, yang terdekat dengan Long Hao Chen berkilau dengan cahaya yang kuat. Setelah melihat pelarian Long Hao Chen, dia langsung melesat di udara, mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Tidak ada ahli lain yang mengikuti. Seperti di mata mereka, manusia ini tidak mungkin bisa melarikan diri dari pengejaran dewa iblis, tidak peduli apapun yang terjadi. Long Hao Chen memang melarikan diri selama ini, tetapi dia masih tetap memperhatikan gerakan di belakangnya. Tentu saja dia juga memperhatikan meningkatnya ancaman yang mendekatinya dari belakang. Tetapi seolah-olah dia tidak tahu, dia terus membantai melalui bagian sekitar kem iblis. Tidak ada yang tahu bahwa ketika Long Hao Chen bergerak melalui kem iblis, sosok tak terlihat di langit mengikutinya selama ini, sambil memperhatikan sosok hijau yang sedang mendekati Long Hao Chen. Akhirnya, dewa iblis yang menyala hijau telah mengejarnya cukup dekat, dan darinya cahaya hijau ditembakkan, menembus udara untuk mengarah langsung ke arah Long Hao Chen. Cahaya hijau ini sangatlah cepat, dan secara bertahap menjulang lebih besar di langit. Bagian luarnya secara mengejutkan terbakar dengan api hitam, seperti meteor yang bergegas ke arah Long Hao Chen. Ketika tampaknya hampir memukul, sosok Long Hao Chen melintas dan api emas ditembakkan dari punggungnya, mendorongnya ke depan dengan kecepatan yang menakutkan. Penghindaran ini mendorongnya lebih dari 200 meter ke depan. Itu telah lolos dari serangan sebelumnya yang datang dari atas. Kemudian sebuah ledakan besar terdengar di tanah. Api hitam kehijauan yang kuat menyelimuti area dengan diameter lebih dari 300 meter. Para iblis yang belum mati di bawah tangannya bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan hanya berubah menjadi abu yang larut dalam udara. Dewa iblis dari mana serangan ini berasal juga akhirnya muncul. Itu merupakan sosok berbentuk manusia yang menunggangi kuda hijau. Dia terlihat seperti pria yang tampan dengan tinggi lebih dari 2 meter. Itu Dewa Iblis Sere, peringkat ke-70 dari 72 dewa iblis. Dia juga bisa dianggap sebagai teman lama dari Dewa Iblis Aloser. Fakta bahwa iblis mengetahui tentang penyerbuan dari kuil assassin benar-benar misterius, dan penjelasannya berada di luar pemahaman para ahli dari kuil assassin. Namun sayangnya itu sudah terlambat. Tanggapan dari para assassin ini dari tebakan 7 dewa iblis besar yang segera melakukan serangan balik. Saat ini mereka tidak punya waktu untuk mengerahkan pasukan, karena serangan musuh ini sangat tiba-tiba dan mereka pasti akan menyiapkan jalan mundur sebelumnya. Jadi, ketujuh dari mereka bahkan tidak meluangkan waktu untuk berdiskusi dan segera mengerahkan seluruh energi mereka untuk mencari musuh. Faktanya, mereka telah membuat pilihan yang bagus. Beberapa assassin yang kembali telah ditemukan begitu saja. 2 dewa iblis mengejar musuh, sementara 5 lainnya masih mencari. Dan ketika Dewa Iblis Sere melihat sosok Long Hao Chen, tidak mungkin dia tidak memperhatikannya, karena Long Hao Chen tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyembunyikan dirinya sendiri. Dia melarikan diri setelah menyerang dan menghancurkan bagian kem iblis dalam perjalanannya. Armor emas yang dipakai Long Hao Chen secara alami dikenali oleh Sere. Agak aneh baginya untuk tidak tahu tentang kesatria tingkat ke-8. Tetapi dia bertanya-tanya apakah orang ini tidak benar-benar membuang nyawanya. Dewa Iblis Sere bahkan percaya bahwa musuh berencana untuk bunuh diri dengan bergegas melalui kem iblis sendirian. Tetapi Dewa Iblis Sere mengetahui dengan kaget bahwa kesatria manusia ini tampaknya sangat cekatan dalam kemampuan bertarget area. Tanpa banyak usaha, dia telah memusnahkan semua yang ada di jalannya sambil mempertahankan kecepatan kabur yang sangat cepat. Baru sekarang dia menyadari bahwa manusia ini sangatlah licik. Manusia, kamu cukup bagus, tetapi apakah kamu menganggapku bodoh? Sere menggumamkan kata-kata ini dalam pikirannya. Dia juga segera mempercepat pengejarannya. Kekuatan besar melonjak keluar dari kuda bersayap hijau yang mendarat langsung pada jalur Long Hao Chen. Sementara itu, nyala api hijau juga mulai keluar dari pilar dewa iblisnya, serta pilar lain dari kejauhan. Meskipun Sere hanya berada di puncak langkah ke-8, di saat pertempuran dia benar-benar bisa menggunakan kekuatan yang mencapai langkah ke-9,
jika berada di sekitar pilar dewa iblisnya. Kemudian Sere membuat gerakan memotong dan banyak cahaya meledak dari punggungnya. Itu membentuk sangkar hijau yang besar untuk menyelimuti Long Hao Chen. Dari awal pertarungan, satu-satunya senjata yang digunakan Long Hao Chen adalah pedang yang berada di tingkat legendaris. Melihat Sere menyerang seperti itu, Long Hao Chen akhirnya mengungkapkan senyum tipis. Ini merupakan waktu yang dia tunggu-tunggu. Dia telah menahan selama ini hanya untuk saat ini. Tersembunyi di balik armor emas, tubuh Long Hao Chen berubah menjadi warna emas transparan. Itu merupakan tubuh cahaya yang lengkap. Menghadapi serangan Sere, dia hanya melambaikan pedang di tangannya, dan lingkaran cahaya emas keluar bergelombang di sekitar pedang. Kemudian, pemandangan yang fantastis muncul seketika. Setelah mengenai lingkaran cahaya emas ini, sangkar hijau Sere langsung runtuh seolah-olah tidak pernah ada. Menyapu serangannya, Long Hao Chen kembali bergerak. Dia mengerti dengan jelas bahwa dia tidak punya banyak waktu. Untuk membunuh Dewa Iblis ini, dia hanya bisa menyerang dari awal sebelum Dewa Iblis lainnya datang. Melihat itu, Sere juga terkejut. Kemudian, pemandangan aneh juga terjadi. Cahaya hijau yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Sere. Sosoknya yang setinggi 2 meter dan penampilannya yang bagus bagi iblis, tetapi sekarang penampilannya berubah menjadi lebih buruk. Kuda bersayap hijau di bawahnya melebarkan sayapnya, dan seolah-olah meleleh itu menutupi seluruh tubuh Sere. Tubuh Sere tampak jauh lebih besar, dengan sepasang mata merah yang berkedip dengan kilatan tidak menyenangkan. Di dahinya ada 3 tanduk. Itu berwarna hitam dengan beberapa cahaya hijau melingkar. Kemampuan ini merupakan transformasi Dewa Iblis, yang mengandalkan kekuatan pilar Dewa Iblis yang langsung meningkatkan kekuatan Sere ke langkah ke-9.